apa ya pesan gua kalau untuk teman-teman udah ngerasa pilek nggak usah periksa lah ya kan langsung aja lu isolasi dulu ya amin amin amin. Oke, pemirsa, itu tadi bincang soal COVID tadi, pengalaman Bung Wahrul dia waktu terpapar COVID. Sekarang kita akan maju sedikit berbicara soal aktivitas dia di DPRD. Bung kan ketua Komisi 2 yang mitra kerjanya itu ya salah satunya berhubungan dengan petani ya, dinas petani perkebunan. Nah, belakangan ini kan di Lampung muncul keluhan lah, banyak muncul berita-berita juga soal kelangkaan pupuk. Itu Bung sendiri gimana ngelihat itu selaku ketua Komisi 2? Iya, jadi itu pada saat saya lagi isolasi itu banyak telepon dari para petani, baik di Lampung Selatan, gitu, banyak mengadu petani di Lampung Utara. Justru petani-petani jauh ya pesawaran yang menyampaikan keluhan soal pupuk, susahnya mencari pupuk. Padahal petani itu bukan meminta loh, bukan mau gratisan, mereka mau beli, itu nggak ada kan gitu. Nah itu yang menjadi masalah kan gitu kan. Nah kemudian kita periksa ke Petrokimia Gresik, disampaikan bahwa stok laporan untuk per Januari itu over kapasitas malahan lebih dari cukup di Lampung. Oh gitu. Di seluruh kabupaten kota. Nah tapi fakta di lapangan petani ini kok kosong kan gitu. Nah secara data stok pupuk cukup ya kan gitu. Lebih. Nah berarti kan ada yang nyolong nih. Apakah di distributor, apakah di kios, ataukah di pengecer, kan gitu kan? Benar. Ataukah di agen, kan gitu. Tapi dikit Bung, berarti dugaan Bung sementara ini ada yang numpuk nih, ada yang ini nih pupuk. Bukan ada yang numpuk, ada yang nyolong, ya kan gitu. Stok aman kok di lapangan kosong, berarti kan ada pergeseran barang kan gitu. Nah berarti kan ini mafia, ini nggak benar. Makanya kita selaku wakil rakyat dorong untuk Pak Gubernur, Ibu Wakil Gubernur yang terhormat, ya kan untuk turun langsung, ya kan menyelesaikan dan menuntaskan masalah ini. Apa namanya? Tuntas. Ini mafia. Karena memang tiap tahun selalu begini. Dan negara itu nggak boleh dengan mafia-mafia. Benar. Nyolong apa namanya pupuk rakyat. Benar. Itu loh kan kasihan petani. Memang udah susah, harganya nggak jelas, musim tanamnya udah datang, musim pupuknya mulai nggak ada pupuknya gitu loh. Benar. Nah ini kan menjadi masalah besar menurut kita kan gitu. Sejauh ini kan problem yang hampir tiap tahun selalu jadi keluhan apa namanya petani Bung. Untuk ke depan nih, harapan Bung selain ada penegakan hukum, ini apa nih? Apakah metode pendistribusian yang perlu dirubah atau gimana ini biar dia tidak terulang? Nah, skema Kartu Petani Berjaya adalah salah satu skema solusi untuk memutus rantai mafia pupuk ini, ya melalui jalur distribusi melalui Kartu Petani Berjaya, kan gitu kan. Nah, maka kemudian ini harus kita lebih bergotong royong untuk lebih mempercepat, lebih memperbaiki dan mendorong sistem Kartu Petani Berjaya kita ini untuk cepat meluas, ya kan, gitu loh. Kalau dari laporan dari Dinas Pertanian Provinsi kan, sekitar lebih kurang untuk sampai hari ini 70.000 tuh. Yang udah terdata. Yang sudah terdata, ya kan gitu kan. Sementara jumlah petani kita kan jutaan. Lalu kemana kan? Yang lain ini mau gimana ini kan gitu. Jadi itulah harapan kita ke depan kan gitu kan. Dan kalau mafianya sudah diusut tuntas, gue pikir selesai. Kemudian soal itu ada surat perjanjiannya itu, peng-SK-nya, soal RDKK dan sebagainya. Nah, sampai hari ini pantauan gue sih di kabupaten kota, provinsi udah beres tuh secara administratifnya. Itu jangan juga terlambat kan gitu kan, karena itu juga menentukan alasan untuk pendistribusi, pengalokasian pupuk ke lapangan ya, pergapoktannya kan gitu. Oke, Bung, ini sebenarnya karena Bung Wahrul ini baru sembuh, jadi tidak bisa terlalu banyak ngomongin berat-berat kita. Bisa Bung ceritakan nggak dari rentetan dari
kampus sampai sekarang ini dari perjalanan itu, yang paling Bung kenang itu di saat masa mana itu? Semua terkenang, Bung, ya kan? Semua proses perjuangan itu tercatat dan terkenang secara baik, ya kan, di buku harian perjuangan kita, kan gitu. Mulai kan? dari kampus tadi. Mulai dari kampus, ya kan? Kalau nggak salah dulu pernah nyalon gubernur BEM hukum ya? Iya. Kalah menang Kalah dulu. Jadi terus yang menang Garinsa Pisip ya dulu. Pisip, dia Pisip. Dulu Andri, Ya benar. Andri. Jadi apa namanya, itu salah satu proses pembelajaran lah ya, di politik kampus ya, Mbak. Ya, tapi abis itu saya banyak udah masuk di gerakan di luar kampus, ya kan. Saya masuk di Dewa Raya Lampung, saya banyak terjun ke petani, ke buruh, mulai live in, mulai mengorganisir dan mulai mengadvokasi di sektor-sektor petani, buruh, di situ. Dan itu yang paling berkesan itu. soal di Pasena, Di Pasena, Bratasena, Register 45, ya kan, perubahan patung Lampung Selatan, ya kan, sempat heboh itu. Iya, kemudian penangkapan teman-teman petani di Pesawaran, di Tanjung Bintang, ya kan gitu. Jadi ya perkara-perkara tanah yang lain lah, dan Memang Lampung banyak konflik tanah. banyak konflik. Kalau di kota ini PT KAI, Benar-benar. kemudian teman-teman buruh di Panjang, ya kan gitu. Ya itu potret-potret perkara yang yang selalu kita bela. Dari berbagai perjalanan itu kalau saya lihat memang berpengaruh besar terhadap praktek politik Bung begitu masuk di politik, terutama soal bagaimana gaya komunikasi publik Bung, gaya Bung mengadvokasi masalah-masalah rakyat pas sudah di DPR. Sebenarnya dengan partai Bung ini nggak sih Bung? Kan kadang-kadang Apa sih? apa namanya, ada kadang-kadang benturan nggak? Enggak lah. Enggak ya? Saya diberikan keleluasan besar untuk berjuang di perjuangan rakyat, dan saya sangat nyaman, ya kan, Dengan Nasdem, bergabung dengan Partai Nasdem, dengan kebijakan-kebijakan Partai Nasdem, ya kan gitu kan. Dan nggak ada soal sekat-sekat, soal intervensi, keleluasan besar apalagi untuk memperjuangkan rakyat, dan itu adalah perintah partai. Benar. Ya kan, untuk bagaimana memastikan perlindungan hukum, memastikan kesejahteraan, memastikan akses masyarakat kepada ruang-ruang publik. Berarti gitu. partai memang support untuk Alhamdulillah, hal support lah. seperti itu. Berarti Support habis. nggak salah milih partai, Pak. Kan kacau kalau salah milih partai itu. Betul, apalagi memang perintah dari Ketua Kakak Taufik Basari memang memastikan bagaimana para anggota fraksinya betul-betul bisa menjaga amanah sebagai wakil rakyat, untuk menjaga amanah sebagai perjuangan-perjuangan rakyat, jangan sampai melukai perasaan rakyat sudah memilih dan mendoakan dia sebagai wakil rakyat. Nah itu perintah keras kepada anggota fraksi oleh Kakak Taufik Basari, kan gitu. Menjalankan Maka itu ya. kita dipentung untuk bisa harus berbuat gitu loh. Jangan cuma jalan-jalan doang, ya kan, ngambil gaji yang udah habis gitu-gitu kan, itu tidak mencerminkan contoh sebagai wakil rakyat. Itu. Oke, Bung. Ini sebagai closing statement dari Bung. Apa yang mau Bung sampaikan khusus terkait COVID ini kepada masyarakat? Ya, pertama kita nggak boleh meremehkan, ya. Masker ini nggak boleh lepas. Benar. Ya, mau dimanapun, mau kapanpun, mau ngapain pun Harus tetap pakai masker. Kalau makan itu jangan ngumpul-ngumpul, ya kan gitu. Karena lepas masker adalah pada saat makan dan merokok. Ya, kalau makan itu adalah sendiri, ngasih aja dulu, kan gitu kan. Nah, masker adalah kunci, ya kan. Betul itu kata yang dikatakan, melindungiku dan melindungimu. Itu benar bahasa itu, Bu. Itu masker, ya kan gitu. Jangan remeh-remeh gitu. Ini kadang-kadang ada remeh gitu loh, nggak boleh kan gitu. Kemudian yang ya betul lah prokes itu. Ya jangan merumun-merumun dulu kita ini, ya kan. Itu loh. Kalaupun terpaksa ya tetap harus jaga jarak gitu loh, ya kan. Ya cuci tangan itu penting lah. Semprot itu bawa terus kan. Semprot. Prokes ini harus betul-betul kita lakukan, ya kan gitu. Ya kemudian kita gorengan-gorengan gitu kan, kita kurangi lah. Kalau dan kita bagaimana secara kebijakan juga nanti pemerintah ini ya support lah
pangan untuk rakyat ini kan. Benar. Ya jangan cuma ngomong aja buah-buah tapi dikirimin buahnya. Ya, Biar yang di rumah juga bisa makan buah. makan buah ya kan gitu loh. Oke. Jadi memang vitamin itu juga sangat penting lah. Dan untuk saudara-saudara, kawan-kawan, seluruh masyarakat yang masih kena COVID. terpapar virus, kita semangat aja. Bismillah, kuatkan mental, lawan ya. Jangan mental kita jangan kalah dengan virus ini. Kalau mental kita kalah, dia menghabisi semua isi badan kita hancur. Jadi kita lawan aja, semangat ya kan. Banyak makan, banyak minum vitamin, berjemur, tenangin pikiran, insya Allah sembuh. Gak usah lama-lama, itu aja. Oke, itu pemirsa bincang singkat saya dengan Bung Wahrul Fauzi Silalahi. Mudah-mudahan beliau sehat terus dan tidak terpapar lagi, dan sesuai pesan beliau tadi, kita harus tetap produktif di masa pandemi tapi dengan prokes yang ketat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.